Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani, berasal dari Kabupaten Siak. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter peserta didik. Dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.1, perasaan yang saya rasakan selama melakukan perubahan di kelas, yaitu saya masih merasa gugup, canggung, dan bingung menghadapi kondisi di lapangan yang selama ini sudah terbiasa dengan cara lama. Kemudian, selama ini saya tidak pernah mengetahui latar belakang dan karakteristik dari peserta didik saya. Selama melakukan perubahan, saya memiliki ide atau gagasan yang timbul di dalam diri selama proses perubahan. Yang pertama, ide yang saya rasakan yaitu mencoba memahami karakteristik peserta didik dari segi gaya belajar, kemudian kebutuhan belajar mereka. Yang kedua, mencoba mencari metode pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dan yang ketiga, memiliki ide mencari sumber-sumber seperti jurnal, buku, ataupun media sosial untuk metode-metode pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang keempat, saya memiliki ide bahwa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk melakukan perubahan, terutama memperbaiki kondisi pembelajaran. Nah, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik saya. Yang pertama, pengalaman yang saya rasakan dalam melakukan perubahan ini, saya mengetahui karakteristik peserta didik saya mulai dari gaya belajar peserta didik, kebutuhan belajar mereka, melalui asesmen diagnostik. Dengan asesmen diagnostik tersebut, saya mengetahui gaya belajar dan kebutuhan belajar peserta didik saya. Nah, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik saya. Yang pertama, pengalaman yang saya rasakan dalam melakukan perubahan ini, saya mengetahui karakteristik peserta didik saya mulai dari gaya belajar peserta didik, kebutuhan belajar mereka, melalui asesmen diagnostik. Dengan asesmen diagnostik tersebut, saya mengetahui gaya belajar dan kebutuhan belajar peserta didik saya, sehingga saya bisa menyesuaikan dengan metode pembelajaran yang cocok diterapkan kepada peserta didik. Yang berikutnya, saya mengetahui jenis-jenis metode pembelajaran yang selama ini saya tidak ketahui. Ternyata begitu banyak metode-metode pembelajaran yang menyenangkan untuk kebutuhan dan gaya belajar peserta didik saya di dalam kelas. Yang selanjutnya, saya dapat meningkatkan kolaborasi saya dengan rekan-rekan guru, karena selama ini saya termasuk orang yang individual. Pelaksanaan praktik baik yang saya lakukan terdiri dari 3 tahapan: perencanaan, penerapan, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, hal pertama yang saya lakukan adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik sendiri berfungsi untuk mengetahui karakteristik gaya belajar peserta didik, kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian, saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat mengenai kondisi belajar peserta didik dan gaya belajar peserta didik. Setelah itu, saya mulai untuk membuat perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik saya di dalam kelas. Pada tahap pelaksanaan, hal yang saya lakukan pertama yaitu diawali dengan berdoa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pada pelaksanaan kegiatan inti, peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang telah mereka dapatkan. Nah, masing-masing kelompok mendiskusikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan kepada kelompok yang tampil.
Setelah selesai kegiatan diskusi, saya melakukan game agar kelas lebih menyenangkan. Nah, pada kegiatan akhir, guru dan peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran. Mengurangi penggunaan plastik yang berlebihan ya. Nah, kita harapkan untuk ibu-ibu kita atau teman-teman kita yang belanja di warung sudah menggunakan tas bawaan yang bukan menggunakan hanya sekian. Nah, kegiatan proses pembelajaran kita hari ini, jika ada salah kata, ibu mohon maaf, ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melaksanakan aksi nyata ini, saya meminta masukan dan saran dari rekan guru serta murid. Adapun testimoni atau masukan dan saran dari rekan guru dan murid saya dalam proses perubahan yang telah saya lakukan adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah saya mengamati model pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Fitriani, itu sangat banyak membawa perubahan yang signifikan terhadap pembelajaran kelas. Apalagi setelah Bu Desi melakukan kesepakatan kelas bersama anak-anak. Jadi apa yang diinginkan dalam pencapaian suatu pembelajaran itu dapat dilihat dan anak jadi di kurikulum Kordeka ini, model pembelajaran yang seperti itu yang kita harapkan untuk mengembangkan diri pada peserta didik dan guru. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Almanda Ginevra Fernandarus dari kelas 14 SMA Negeri 1 Tenis. Di sini saya izin terlebih dahulu untuk menyampaikan kesan saya selama saya belajar mata pelajaran geografi bersama Ibu Desi Fitriani. Kesan saya selama belajar di bidang studi geografi itu sangat menyenangkan dan juga tidak membosankan. Karena setiap pembelajaran kami menggunakan kuis, video pembelajaran yang disertai dengan video-video gambar, dan juga terkadang kami melakukan quiz untuk menambah wawasan kami terhadap geografi. Untuk penjelasan materi yang kami sampaikan itu juga sangat memuaskan karena kami dapat memahami, mengerti, serta menyerap semua ilmu yang telah diberikan. Dapat dibuktikan pada saat saya dan juga teman-teman saya dapat melakukan presentasi dengan baik. Itu semua terjadi karena kami memahami materi yang telah disampaikan. Jadi kesan saya selama belajar geografi itu sangat luar biasa karena selama kami belajar materi apapun itu selalu diadakan kuis maupun game. Jadi sangat menambah wawasan untuk kami dalam mengetahui geografi itu seperti apa. Terakhir, pesan saya untuk kita semua, semangat terus, jangan pantang menyerah, dan ingat ilmu geografi itu tidak menakutkan tapi menyenangkan. Intinya, belajar geografi itu sangat seru, asik, dan juga menyenangkan. Saya selaku murid sangat bangga dan juga sangat berterima kasih banyak kepada Ibu Desi Fitriani yang telah mengajar kami geografi selama ini, karena ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan juga sangat terpakai untuk kehidupan kami di jenjang berikutnya. Sekian kesan yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perkataan yang saya sampaikan. Saya Amanda Ginevra Fernandarus mengucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indri Hatipura, salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Kandis, kelas 4. Di sini saya akan menyampaikan kesan selama mengikuti kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Kandis, terkhusus pada bidang studi geografi yang diajar oleh Ibu Desi Fitriani. Selama mengikuti kegiatan pembelajaran geografi, saya merasa sangat senang dan cukup lelah karena materi yang diterima tidak sespesifik saat diajarkan di jenjang sekolah sebelumnya. Mungkin dari guru yang bersangkutan juga mengalami kesulitan
materi pada siswa-siswi. Terlepas dari hal itu, pembelajaran geografi yang saya terima di SMA Negeri 1 Kandis sangat menyenangkan. Guru bidang studi memiliki taktik yang impresif agar siswa dan siswi dapat memahami materi yang disampaikan. Masing-masing guru memiliki ciri khasnya masing-masing dalam mengajar, seperti halnya dengan Ibu Desi Fitria. Beliau mengajar dengan model pembelajaran kelompok, di mana setiap kelompok akan diberikan tugas untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait satu materi yang diberikan. Beliau juga membantu menjelaskan materi yang ia tugaskan dengan memberikan ilustrasi melalui gambar dan video dengan memanfaatkan teknologi yang ada, di antaranya penggunaan Infokus sebagai media belajar. Salah satu materi yang mengesankan ialah tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Beliau memberikan ilustrasi mengenai bagaimana terjadinya gerak epilogenetik dan gerak orogenetik di dunia, sehingga kita seakan-akan merasakan seperti menjelajah dunia. Selain itu, terdapat juga sesi tanya jawab antara siswa dengan siswa dan guru dengan siswa. Bagi siapa yang dapat menjawab akan diberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi. Metode pembelajaran ini tentunya sangat membantu dalam kegiatan belajar mengajar, karena siswa diberikan langsung ilustrasi terkait materi, sehingga kita dapat menghayalkan atau membayangkan kejadian tersebut terjadi. Model pembelajaran kelompok juga mampu meningkatkan keterampilan sosial siswa. Selain itu, siswa juga merasa terpacu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan untuk mendapatkan hadiah. Secara tak langsung, hal ini membuat siswa memahami materi yang diberikan dengan semangat. Sekian kesan dari saya mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada. Terima kasih.